Jurnal. Setelah suatu transaksi direkam dalam formulir pencatatan akuntansi, yang pertama kali dilakukan adalah dalam jurnal. Dibanding dengan catatan akuntansi yang lain, pencatatan dalam jurnal ini biasanya lebih lengkap dan terperinci, serta menurut aturan tanggal kejadian transaksi. Jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit, jurnal umum dengan 2 kolom debit dan kredit sudah cukup memadai sebagai catatan akuntansi pertama. Jurnal khusus. Jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, jurnal umum tersebut menjadi tidak mampu lagi menampung berbagai transaksi yang timbul, yang frekuensi terjadinya semakin tinggi. Dalam hal ini mulai diperlukan jurnal khusus selain jurnal umum. Akan banyak karyawan untuk menyelenggarakan berbagai jurnal tersebut. Timbul pernyataan, mengapa sih jurnal umum harus dipecah? Yang pertama itu untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama frekuensi terjadinya tinggi, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan menggolongkan transaksi yang dicatat, untuk memungkinkan pengerjaan catatan transaksi ke dalam jurnal, untuk menciptakan pengendalian internal. Apa saja sih prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal? Yang pertama itu ada harus terjadi jurnal dalam jumlah yang memadai, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam catatan transaksi keuangan yang terjadi. Jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam pengulangan pokok tertentu seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Untuk mengurangi pekerjaan, pembukuan yang terperinci harus digunakan kolom debit dan kolom khusus dalam jurnal, sehingga per kolom itu bersangkutan di dalam buku besar. Nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar, yang akan menerima jumlah yang akan dibukukan dari jurnal. Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang diringkas dalam akun yang bersangkutan. Sedapat mungkin, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat dengan sangat minimal. Harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Jenis-jenis jurnal yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit maupun tunai. Yang kedua ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Sedangkan jika pembelian dilakukan secara tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas, yaitu termasuk penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kelima ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Berikut contoh-contoh dari jurnal. Yang pertama ada contoh dari jurnal penjualan. Yang kedua jurnal pembelian. Yang ketiga jurnal penerimaan kas. Yang keempat jurnal pengeluaran kas. Dan yang kelima adalah jurnal umum. Metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama ada dengan pena, yang dimana informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal dengan menggunakan tulisan tangan. Melihat flowchart catatan ke dalam jurnal dengan tulisan tangan. Yang kedua yaitu dengan mesin pembukuan, yang dimana informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan mesin pembukuan bersamaan dengan pembukuan ke dalam akun buku pembantu. Yang ketiga, dokumen sumber sebagai jurnal. Dalam cara jurnal ini berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya transaksi. Yang keempat, ada dengan komputer. Data dalam dokumen sumber dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard dan dicatat ke dalam arsip transaksi atau transaction file yang berfungsi sebagai jurnal. Berikut flowchart catatan ke dalam jurnal dengan pena. Yang pertama, dokumen sumber, lalu ke jurnal, setelah itu ke buku besar. Yang kedua, flowchart pencatatan ke dalam jurnal dengan mesin pembukuan. Yang ketiga, flowchart dokumen sumber sebagai jurnal. Yang keempat, flowchart pencatatan ke dalam jurnal dengan komputer. Setelah itu, ada langkah perancangan jurnal. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, membuat standar atau standar journal entry setiap jenis transaksi yang frekuensinya terjadinya tinggi. Yang ketiga, merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Kesimpulannya, dalam pengolahan data akuntansi, jurnal menduduki posisi unik. Di satu pihak, jurnal dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan sumber data, transaksi, dan di pihak lain merupakan penyedia ringkasan data yang akan ditampung dalam akun buku besar. Pertanyaan dan jawaban. 1. Jurnal seringkali disebut dengan catatan akuntansi pertama. Jelaskan sebutan terhadap jurnal ini. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama karena jurnal adalah tempat mencatat transaksi keuangan perusahaan. Jurnal mencatat tanggal, deskripsi, dan jumlah transaksi dalam bentuk debit dan kredit yang harus seimbang. Karena itu, jurnal disebut sebagai catatan akuntansi pertama atau Book of Original Entry, yang menjadi dasar pencatatan dan penyusunan pelaporan keuangan selanjutnya. Yang kedua, mengapa penting menetapkan hubungan antara dokumen sumber dengan jurnal? Jawabannya, agar pencatatan dapat diverifikasi ketelitian dan kebenarannya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan tersebut. Nomor 3, sebutkan alasan pemecahan jurnal umum menjadi jurnal khusus. Jawabannya, untuk menggolongkan transaksi yang frekuensinya tinggi, mengurangi pekerjaan pembukuan,
memungkinkan beberapa orang mencatat dan menciptakan pengendalian internal. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama, dengan pena, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tulis tangan. Nomor 2, dengan mesin pembukuan, informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan mesin pembukuan bersamaan dengan pembuatan ke dalam akun baru pembantu. Yang ketiga, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Dalam metode ini, dokumen sumber yang berisi rincian transaksi diatur secara kronologis dan dijadikan arsip yang berfungsi sebagai jurnal. Yang keempat, dengan komputer, data transaksi yang dimasukkan melalui sistem komputerisasi dengan keyboard lalu dicatat dalam arsip transaksi digital yang berfungsi sebagai jurnal. Sistem komputer memungkinkan validasi data. Yang kelima, apa kegunaan dari kolom debit dan kredit dalam jurnal umum? Jawabannya, kolom debit mencatat bertambahnya nilai akun aset atau kekurangannya, akun kewajiban atau beban, sedangkan kolom kredit mencatat berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban atau pendapatan. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan langkah perancangan jurnal, mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi. Studi dilakukan untuk memahami jenis dan frekuensi transaksi yang terjadi di perusahaan. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan jurnal yang tepat. Yang kedua, membuat jurnal standar. Setelah mengidentifikasi transaksi yang sering terjadi, disusun jurnal standar dengan sebagai contoh pencatatan untuk setiap jenis transaksi tersebut agar konsisten dan efisien. Yang terakhir, merancang jurnal berdasarkan jurnal standar. Dari jurnal standar tersebut dirancang struktur jurnal yang mencakup kolom-kolom yang dibutuhkan, seperti kolom khusus untuk akun frekuensi yang tinggi, agar memudahkan peringkasan pencatatan. Yang ketujuh, sebutkan prinsip-prinsip dasar yang melandasi jurnal. 1. Harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai. 2. Jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu. 3. Untuk mengurangi pekerjaan pembukaan yang terinci harus digunakan kolom-kolom khusus dan ke dalam jurnal. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang diringkas dalam akun yang bersangkutan dengan dalam buku besar. Yang keenam, sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minimum. Yang ketujuh, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Ya, soal nomor 8, jelaskan manfaat pencatatan transaksi dengan jurnal pada komputer. Jawabannya, pencatatan dengan komputer mempercepat proses entry data, mengurangi kesalahan manual, dan menghasilkan arsip elektronik yang mudah diperbarui dan dicari. Yang ke-9, sebutkan alasan adanya jurnal khusus di perusahaan besar. Jurnal khusus dapat dibuat untuk mengelompokkan transaksi yang frekuensinya tinggi guna mempercepat pencatatan dan mengurangi kesalahan pembukuan. Soal yang terakhir, apa fungsi utama jurnal umum dalam siklus akuntansi? Fungsi utama jurnal umum adalah mencatat semua transaksi keuangan yang tidak tercatat dalam jurnal khusus dan menjadi dasar posting ke buku besar.